Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pembelajar, para mahasiswa yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang uji beda. Jika kita ingin meneliti tentang perbedaan min, perbedaan frekuensi, perbedaan antara sebelum dan sesudah penggunaan metode, maka kita menggunakan uji T ya, uji T. Ini biasanya kita gunakan populasi karena inferensi, sifat dari inferensi, maka menggunakan teknik sampling ya, atau teknik sampling. Nanti pemberlakuannya digunakan untuk populasi ya. Kemarin kita sudah membahas beberapa teknik di dalam teknik sampling ya, sampling. Di dalam rumus T itu ada beberapa, ini perhitungannya N yang kurang dari 30 dan N yang lebih dari 30. Tapi karena kita menggunakan software, maka tidak usah diambil pusing dengan beberapa rumus ya, beberapa rumus. Yang pertama, nanti rumus dasarnya seperti ini. Ketika kita menggunakan rumus, nanti bisa Anda pelajari. Kita langsung saja dengan contoh ya. Contoh ini kita gunakan contoh, misalnya dalam satu kelas terdiri dari 20 ya. Kita ingin menguji apakah pembelajaran menggunakan metode baru itu hasilnya memang berbeda ya dengan metode lama ya. Ini kita gunakan metode baru, ini skornya ini, kemudian metode yang lama ini, atau silakan mana saja ya yang memungkinkan. Boleh ini metode baru, ini yang lama. Kemudian kita buatkan rumus hipotesisnya. Hipotesisnya ada perbedaan ya. Misalnya ini adalah ada perbedaan rata-rata sebelum menggunakan metode baru dengan setelah menggunakan metode baru. Maka dituliskan di sini ada perbedaan. Atau yang kedua, misalnya kita ingin meneliti tentang menguji hipotesis ya. Ya, misalnya kita rumuskan ada perbedaan sikap keagamaan yang signifikan di kalangan pelajar antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode active learning misalnya, atau PBL ya. Ini ada maka kemudian yang nolnya tidak ada. Kita kopikan datanya ini setelah kita teliti, setelah kita ambil data, maka Anda kopikan yang ini. Kita copy ya, kita mau menggunakan Excel ya biar cepat ya. Kalau tadi rumusnya demikian, kita copy, klik ya kanan, copy, kemudian kita pindahkan ke Excelnya ya, kita pindahkan ke Excel. Excel ini saya sudah punya kopiannya ya. Kita pindahkan ke sini ya. Nah, ini kita pindahkan. Caranya bagaimana? Caranya ini datanya ya, setelah kita kopikan di tempat Anda itu kan sudah diinstal ya. Sudah ada toolpack. Nih, kita lihat di toolpack ini, nanti di sini ada data analis ya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik yang ini, data analis, kemudian kita gunakan ya, di sini menggunakan t-test fire to sample. Kenapa? Karena subjeknya sama, kemudian sebelum dan sesudah itu set data yang sama. Maka kita klik di sini, pilih ya, kita klik di sini. Nah ya, kemudian kita masukkan ya, variabel 1 yang id-nya, kita klik di sini
klik, kita blok sampai sini. Oke. Kemudian sekarang yang set data yang kedua yang Y. Yang Y Anda blok sampai di sini 20 ya. Oke. Kemudian label, tapi karena tadi variabelnya kita blok, maka kita centang di sini ya. Kita centang di sini, ini dihitung tadi ya variabelnya. Kemudian alfanya 0,05, alfanya yang kita minta 0,05. Atau kalau Anda ilmu sosial biasanya 0,05. Tapi kalau nanti one tile dan two tile ya. Selanjutnya ringnya kita mau menaruh di mana outputnya, kita klik ya, kita misalnya taruh di sini ya, taruh di sini ya, kemudian kita oke. Inilah sudah cepat, hasilnya kita ketahui. Nah, yang kita cari sesungguhnya yang ini disebut dengan T statistik ya, T hitungnya ya, T hitungnya ya, saya blok pakai yang kuning. T statistiknya berapa atau T hitungnya berapa? T hitungnya adalah min ya. min 3,59 ya, min 3,59. Nah, ini disebut dengan ya, T hitung. Kemudian T tabel, Anda harus download T tabel. Caranya bagaimana T tabelnya? Anda bisa download, mencarinya, kita kopikan T tabel di sini. T tabel. Nah, ini caranya download ya, download, atau di buku-buku statistik biasanya di belakang itu ada lampirannya. Saya kopikan saja biar cepat ya, T tabel dengan berapa ininya, 20 ya, 20 saya kopikan ya, kita kopikan, kita pindahkan di tempat tabel kerja kita ya, tabel kerja. Nah, ini sudah ketemu. T tabelnya adalah untuk mendapatkan T tabel, rumusnya DF sama dengan N dikurang 1 dikurang 1. N nya kan ada 20 dikurang 1 jadi 19, berarti yang 19 yang ini ya. Karena ini two tile, maka cari yang ini two tile ya, two tile, dua sisi, maka jadi T tabelnya, T tabel yang diperoleh adalah sama dengan 2,093. Nah, kita masuk ke sini lagi. T tabelnya 2,0 tadi berapa? 93. 093. Nah, kita bandingkan. T hitung dengan T tabel lebih besar mana ya? Lebih besar mana? Ini kalau dalam korelasi kemarin, minus itu tidak dihitung ya, karena itu adalah tanda arah ya, arah berlawanan arah. Sama juga dengan yang di tes ini, minus itu bukan menunjukkan aljabar, maka diabaikan saja. Berarti di sini T hitung ya, T hitung lebih besar ya. Jadi T hitung itu lebih besar dari T tabel ya, T tabelnya 2, T hitungnya 3. Jadi kesimpulannya ada ya. Kesimpulannya adalah HA-nya diterima. HA diterima. Atau dengan kalimat rumusannya berarti ada perbedaan antara ya, perbedaan mungkin tadi prestasi belajar atau rata-rata ya, ada perbedaan antara prestasi boleh kalau dilihat dari minnya, min X sama min Y. Kalau min X
Ini sebelum 63, sesudahnya 67. Berarti min boleh ya. Ada perbedaan min boleh, perbedaan min. Ada perbedaan min antara sebelum dan sesudah penggunaan ya, metode mengajar PAI dengan menggunakan PBL misalnya tadi ya, PBL problem based learning ya. Jadi dilihat dari statistiknya memang di sini ada perbedaan ya. Kalau dilihat dari rata-ratanya di sini sebelum dan sesudah ternyata lebih tinggi. Jadi demikian, ini statistiknya kita sudah membuktikan. Selamat mencoba, semoga sukses ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.